Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini adalah video pertama di bulan Ramadan ya. Nah, pertama-tama gua mau ucapin dulu selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai nanti Lebaran sehat terus. Oke, jadi untuk video pertama di bulan Ramadan ini ya kita akan unboxing nih teman-teman. Udah bisa lihat ada Infinix 5 Note 50 Pro. Ini adalah handphone yang patut untuk ditunggu. Kenapa? Karena ini handphone gua nggak tahu harganya berapa ya. Karena kan harusnya launching pas tanggal 3 Maret pas gua syuting video ini. Tapi sekarang ini belum ya karena masih pagi. Gua nggak tahu harganya berapa. Kalau gua lihat di e-commerce ya ada yang nulis 2 jutaan, ada yang nulis 3 jutaan gitu ya. Terlepas dari harganya yang harusnya murah kalau Infinix ya. Nah ini handphonenya benar-benar memiliki potensi yang menurut gua nih unggul dibanding kompetitornya. Jadi nggak pakai lama, langsung aja kita mulai. Nah untuk handphonenya nih gua baru aja setup. Jadi gua sengaja memang tidak unboxing dari awal biar kita lebih cepet aja prosesnya. Nah untuk paket penjualannya di dalam boxnya tuh kita mendapatkan ada kartu perdana Smartfren ya. Dengan totalnya kita dapat 792 GB. Ini kita dapat 33 GB per bulan. Terus ini ada kartu SVIP card. Wah gaya-gayaan nih. Ini car care premium service nih. Bawa ini buat ke service centernya. Terus ada quick guide. Terus juga ada anti goresnya. Ini tempered ya. Jadi bukannya hydrogel. Nah ini nanti kita bisa pasang sendiri langsung ke handphonenya. Terus ada casing. Wah luar biasa tuh ya. Ini gue baru ngeliat nih casingnya. Ternyata dikasih yang hard case seperti ini dan ada teksturnya bener-bener modal. Wah ada ininya ya, ada ring untuk magnet ngecasnya, MagSafe-nya. Terus charger kita dikasih nggak tanggung-tanggung coy, 90 watt dengan kabelnya USB A to USB C dan juga ada SIM ejector nih di sini. Terus nggak lupa juga ada ada dua kardus lagi tipis. Nah kalau yang bawaan ya bundlingnya kita dapat yang MagPad ini, wireless magnetic charger. Tapi yang satu lagi ada MagPower nih, ada tulisannya Club to Charge ya, intinya sama ya, MagSafe ditempel pakai magnet. Tapi kalau yang ini gua nggak tahu apakah dapat juga atau dijual terpisah. Ini dayanya 5000 mAh. Nah ini handphonenya. Pertama-tama kita kelet dulu stiker seperti ini yang ada di belakang ya, biar tidak merusak warna handphonenya di kemudian hari. Nah ini warnanya gua dapat varian yang purple, enchanting purple. Jadi warnanya cukup unik seperti ini, dia agak-agak berkilau kalau kena cahaya. Dan sejujurnya boleh gua katakan kalau pertama memegang Infinix Note 50 Pro ini adalah sebagai handphone yang solid ya. Ini teman-teman bisa lihat framenya flat dan ada garis antenanya. Berarti ini dia pakai metal. Memang makanya berasa banget ya. Tuh solid banget ya, diketuk tuh keras gitu, metalnya tuh bukan yang ecek-ecek gitu ya, yang ketika kita pegang kita tahu oh ini memang build quality-nya bagus kayak gitu. Cuman untuk bagian belakangnya ini gua masih belum tahu apakah pakai polikarbonat ataupun kaca ya, bisa jadi ya polikarbonat, tapi yang jelas frame-nya ini metal. Nah terus yang menarik juga adalah frame kameranya. Ini bisa dibilang unik ya, ini gua kayaknya baru ngelihat model begini. Dia persegi panjang sebenarnya basicnya, tapi sudut-sudutnya itu dibikin kayak miring diagonal gitu ya, jadi kayak perisai. Dan di sebelah kanannya ini ada tulisannya nih 50 MP OIS ultra wide. Tuh berarti ada lensa ultra wide nya. Nah untuk bagian belakang backdoornya selebihnya dia flat aja ya, polos kayak gini, jadi terlihatnya cukup kalem walaupun ada kesan elegannya juga ya. Ya intinya dia tidak norak kelihatannya. Oke, di bagian atas kita lihat dulu ya. Di sini ada grill speaker, terus ada logo JBL, terus ada mikrofon dan ada port infrared. Kemudian di sebelah kanan ada tombol power dan juga tombol volume. Tombol powernya ada garis warna merahnya seperti ini ya. Terus di bagian bawah ada grill speaker, ada port USB-C,
ada mikrofon, ada slot untuk kartu. Nah, sekalian ya kita coba buka untuk chargernya. Nah, di tangan gua nih teman-teman bisa lihat ya, sudah ada dua aksesori tambahan. Jadi yang sebelah kiri yang bulat ini adalah nih wireless magnetic charger atau MagPad-nya. Yang sebelah kanan ini adalah power bank yang wireless juga ya, Mag Power. Nah, dayanya power banknya 5000 mAh. Jadi kalau yang MagPad ini nanti kita colok ke USB-C kabel ke charger. Nah, ngecasnya nanti kita pakein casing handphonenya terus langsung ditempel ke sini untuk wireless charging, tapi pakai kabel. Dan ini dayanya dia bisa 20 watt ya. Terus kalau untuk yang power banknya ini 5000 mAh, desainnya cukup oke ya, kayak futuristik gitu ya. Terus ini ada indikatornya, ada baterainya 25%, indikator 50%, 75% atau 100%. Terus ini dayanya kita lihat. Oke, dia kalau untuk ngecasnya ngisi power bank ini kita bisa 27 watt kayak port USB-C nih. Tapi kalau untuk ngecas si handphone ditempel ya secara wireless itu bisa 15 watt dayanya, lumayan lah ya. Tapi kalau mau cepet ya pakai charger bawaannya tadi itu bisa 90 watt. Oke, sekarang kita balik lagi ke handphonenya. Ini sudah gua setup tadi. Kita langsung lihat nih ya. Jadi handphone ini nggak cuman punya build quality yang berkelas. Ya, kalau desain ya ini relatif ya. Kalau ada yang suka ya suka. Kalau ada yang bilang ini kameranya agak aneh ya aneh gitu. Tapi kalau menurut gue masih oke lah. Nah, bagian depannya ini layarnya terlihat sangat bagus. Bezelnya ini tipis walaupun atas dan bawahnya lebih tebal dari kiri dan kanan, tapi tetap ya ini masih bisa dibilang tipis dan bisa dibilang simetris tuh ya. Teman-teman bisa nilai sendiri dah. Kalau mata gua sih ngeliatnya ini layarnya kece, layarnya cakep. Terus kamera depannya dikasih punch hole, ukurannya medium aja ya, nggak gede-gede banget juga. Dan kalau diperhatiin sebenarnya pinggirannya ini agak-agak sedikit nonjol, jadi dia ada lengkungan tapi 2,5D, bukan curve ya, tapi 2,5D yang membuat handphone ini terlihat mewah. Tapi kalau feel untuk nyentuhnya itu tetap enak karena harusnya kalau nggak curve ini jadi nggak gampang kesenggol atau nggak sengaja kepencet. Oke, sekarang kita lihat about phone-nya dulu ya. Di sini kita cek di My Phone ya. Dia pakai XOS versi 15.0.1. Kita cek ada update atau enggak. Oh, ini sudah paling update. Nah, versi Android-nya dia udah Android 15, udah up to date. Terus juga security patch-nya di bulan Januari ya, cukup up to date juga. Di sini kita bisa lihat ya, CPU-nya dia pakai Helio G100 Ultimate ya. Pokoknya kalau Infinix nggak jauh-jauh dari Helio G99, G100. Nah, ini pakai G100 Ultimate. Terus RAM-nya fisiknya dikasih 8 GB, terus dia pakai bisa pakai ini ya, virtualnya tambahannya 5 GB nih. Kita bisa set mau 3, 5 atau maksimumnya di 8. Defaultnya di 5 GB. Kemudian untuk baterainya kita dikasih 5200 mAh. Jadi bukan cuman lempeng goceng tapi naik sedikit standarnya 5200 mAh. Nah, untuk storage-nya ini kita dikasih 256 GB. Nah, ini tampilan UI-nya seperti ini. Menurut gua makin kesini kelihatannya itu makin bagus ya, makin sederhana, makin simple, nggak norak gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa bloatware tapi masih acceptable, nggak yang dibanjirin bloatware. Jadi nggak terlalu banyak lah ya. Nah, ini UI-nya seperti ini. So far sih gua cek ini cukup smooth ya tuh. Jadi belum ketemu nge-lag ya, namanya juga handphone baru ya. Tapi dari tadi biasanya kan kalau untuk awal-awal setup itu suka kayak ada lemotnya. Ini nggak, aman-aman aja semuanya tuh. Gua buka banyak aplikasi dan yang gua notice adalah ketika gua scroll kayak gini nih ya, ini ternyata getarannya itu ada dan bisa dibilang ini kelasnya cukup bagus ya, bukan getaran handphone 1-2 jutaan pada umumnya, tapi ini yang lebih tactile gitu ya, lebih tertnya tuh berasa tuh. Dan kalau kita perhatiin ini jenis fontnya juga cakep ya, ini beda dari biasanya kalau nggak salah sih, ini kayak font baru gitu. Sekarang kita coba lihat display and brightness-nya, menunya di sini ada color style. Sini kita bisa pilih ya mau original color atau bright color.
basicnya original aja, oke nggak apa-apa, nggak usah kita ganti. Nah di sini kita bisa ganti screen refresh rate-nya, ini ternyata bisa sampai 144 Hz. Oke kita pilih aja ya. Biasanya 120 loh, ini Infinix ngasih 144 Hz. Nah ini fontnya, oke jadi benar fontnya dia bawaannya adalah Transsense namanya, mungkin punyanya si Transsense, atau bisa pilih opsi yang lain ada Roboto, atau bisa pilih nih ada beberapa font lagi yang bisa di download. Aduh lemot, oke kita skip aja. Sekarang kita coba ke sound and vibration karena gue penasaran ya haptic feedbacknya. Oh ada tuh menu haptic feedback di sini. Dan ada 4D game vibration juga ya, ini untuk game Free Fire. Nah kita coba mainin haptic feedbacknya tuh, pas disentuh dipilih slidernya kayak gini, nah itu tek gitu ya. Jadi ini haptic feedbacknya, vibrationnya ada di level yang di atas standar, cukup jauh ya menurut gua, di atas standar handphone kelas menengah biasanya. Terus untuk suaranya juga dia support DTS ya. Nanti kita akan coba karena kan dia speakernya kerjasama dengan JBL juga. Terus di sini ada menu-menunya banyak ya, kayak wallpaper and personalization. Ini kayak bawaan Android, kita bisa ganti tema, wallpaper. Ada always on display juga loh di sini. Ada yang analog, ada yang info, ada yang digital dial, ada yang personal customization. Terus kita bisa pilih home screen settingnya juga pilihannya banyak ya, bisa ganti gridnya mau 4x6, 5x6, warna teksnya, icon stylenya tuh kayak gini. Wah kustomisasinya sih ini cakep ya, banyak. Terus juga kita mau lihat ada menu yang lain di sini kayak special function. Oke, ada dynamic bar, ada floating windows, ada split screen app, smart panel, game mode. Jadi dikasihnya tuh nggak tanggung-tanggung ya, fiturnya ini bisa dibilang kaya ya. Terus ada active halo lighting. Wah ternyata ini bisa nyala loh. Ya katanya ini juga berlaku sebagai sensor sidik jari. Ntar kita coba ya. Oh ini bisa jadi notifikasi ya. Cakep. Next kita lihat ada AI-nya, dan AI-nya ini ternyata cukup banyak ya dikasih. Ada Volex Voice, Volex Smart Touch, Call Assistant, Translation Assistant, Social Assistant, Document Assistant, Writing Assistant, AI Note, Recording Summary, AI Wallpaper Generator, AI cutout, circle to search. Jadi ini menurut gua untuk sebuah smartphone China, apalagi kelas menengah ya, bukan flagship nih, ini cuma kelas menengah ya. Ini salah satu yang paling lengkap sih AI-nya ya, dan gua penasaran untuk nyobain si Volex Voice ini. Dia harusnya kita bisa ngobrol ya. Jadi kita bisa pilih ya untuk asisten suaranya mau pakai Google Gemini, Gemini Live, atau kita pakai Volex Voice. Kita coba yang Volex Voice. Halo, ya, saya Volas, asisten ponsel pintar Anda. Ada yang bisa saya bantu? Senang sekali bisa mengobrol dengan Anda hari ini. Apa yang ingin Anda? Oke, jadi beneran ya kita bisa ngomong bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia, cuma memang penyebutannya atau cara ngomongnya dia ini belum secepat Gemini Live, jadi masih agak lama, tapi setidaknya dia ngerti bahasa Indonesia. Sekarang kita tanya lagi ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya asisten suara Anda. Saya dapat membantu memeriksa cuaca, menyetel alarm untuk Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tuh ya, jadi dia bisa macam-macam fungsinya, dan kita juga bisa nanya yang berbasis, pastinya ini terhubung dengan internet, jadi kita bisa nanya macam-macam yang menurut gua ini adalah pencapaian yang luar biasa buat sebuah handphone kelas menengah ya, karena brand-brand yang gede aja pun itu belum bisa kayak gini. Bahkan Apple juga ya, dia belum support bahasa Indonesia. Ini kita bisa ajak ngobrol pakai bahasa Indonesia, luar biasa. Terus sekarang kita coba untuk circle to search-nya sekalian ya. Oh ini juga sama ya, dia udah support circle to search. Jadi ini bisa dibilang AI-nya termasuk lengkap ya, bahkan yang paling lengkap. Nanti kita akan coba di video reviewnya untuk ngetes AI yang lain ya, kayak translate dan juga beberapa fitur AI yang disediakan di sini. Sekarang gue pengen coba ukur detak jantung ya. Jadi di jendela notifikasinya kayak gini, di control centernya ada pilihannya tuh detak jantung ya di sini. Kita tinggal pencet aja, kita lewatin ininya dulu ya. Ada tutorialnya. Oh tinggal sentuh di sini tuh. Ini nyala ya di bagian paling bawahnya tuh kedip.
Nah, kita tekan pakai jari, tuh langsung ukur kayak gini ya. Mungkin prosesnya kira-kira 1 menit. Tuh, udah ini sih, nggak sampai 1 menit udah bisa kehitung tuh 76. Ada keluar angkanya. Ada saturasi oksigennya juga loh, blood oksigennya luar biasa ya. Ini handphone yang fiturnya lengkap ya bisa dibilang. Selanjutnya enaknya kita coba untuk fingerprint ya. Kita nyalain nih, di sini dia sudah under display, kita tes. Oke itu ya. Oke kita coba tempelnya dikit aja. Wah bisa juga sih ya, memang nggak bisa dibilang terlalu yang cepet-cepet banget, tapi ini termasuk oke lah tuh ya. Gue juga nggak nempelin terlalu lama tuh, bisa mantep lah. Oke, poin bahasan yang terakhir, dia punya kamera setupnya nih ya. Kita bisa lihat ada kamera utamanya 50 megapiksel yang atas, terus ada tambahannya nih finally ultra wide 8 megapiksel, dan satu lagi ada kamera kecil ini mungkin 2 megapiksel ya, seperti biasa lah ya untuk depth mungkin. Sekarang kita coba langsung ke interface kameranya. Nah ini oke, jadi kita dapat 0,6 kali, 1 kali dan 2 kali digital zoom. Maksimum zoomnya itu bisa sampai 10 kali. Kemudian mode-mode lainnya ada portrait ya, portraitnya bisa 1 kali atau 2 kali zoom, bisa beautification juga, bisa ada mode untuk beauty ngubah shape badan kita, bentuk muka gitu ya. Terus ada street photography, nih dia ada efek vignette-nya kelihatan ya tuh, samping-sampingnya agak gelap, dan pilihan vokalnya ada 24, 28, 35 dan 50 mm. Terus untuk fokusnya juga bisa kita pilih ya, autofocus atau fokus di jarak 1 meter, 3 meter dan 5 meter gitu. Nah di sini juga ada ada efeknya nih, ada alami, ada semarak, vintage, hitam putih gitu ya. Kita bisa atur di sini. Udah bawaannya tuh terpilihnya vintage, tapi kalau nggak mau vintage alami juga bisa tuh, jadi vignette-nya hilang gitu ya. Terus ada mode super malam, night mode bisa 0,6 kali, 1 kali atau 2 kali, dan mode-mode lainnya ada gerak lambat, ada time lapse, ada dual video gitu ya, ada sky shop juga khasnya si Infinix gini ya. Terus untuk perekaman videonya ini dia kan ada stabilisasinya nih ya. Kalau mau pakai ultra steady-nya aktif itu bisa kita coba ya. Maksimalnya di Full HD 30 fps, tapi untuk perekaman videonya sendiri dia bisa di 2K 30 fps untuk kamera yang belakang, sementara kamera depan dia 32 megapiksel. Nih tampilan seperti ini. Oke, dia bisa perekamannya juga sama ya, bisa 2K 30 fps dan bisa pakai ultra steady juga di Full HD 30 fps. Buat teman-teman yang nanya handphone ini ada NFC atau enggak, nih ada ya. Tuh di sini ada NFC-nya dan bisa untuk akses card juga ya. Terakhir untuk penutup kita pakaiin casingnya. Oke, cara pakai casingnya gampang, langsung kayak gini aja tuh. Dan setelah pakai casing ya cukup unik tampilannya ya. Dan kita mau coba tempel ini deh power banknya. Jadi tinggal gini aja sih. Tuh, wah langsung nyala tuh di sini ya. Nah langsung ada tuh, wah keterangannya. Jadi dia poninya itu kayak ala-ala iPhone gitu ya. Ada notifikasinya dari poninya keluar, tulisannya tadi sudah bisa ngecas. Cuman ini posisinya agak kurang enak nih pakai power bank bawaannya ya, karena power bank ini sedikit lebih gede dari body handphonenya. Kalau kita taruh atas ntar ketutupan kameranya. Kalau kita taruh bawah nih tuh ada jedanya kayak gini tuh ya, lebihannya seperti ini. Jadi dipegangnya ya agak kurang enak sih sebenarnya. Dan ketika ngecas lampunya nih nyala kayak gini ya. Ini kita bisa atur tadi di menu notifikasinya. Oke, jadi itu aja deh buat first impression dari Infinix Note 50 Pro. Ini adalah sebuah handphone kelas menengah yang menurut gua potensinya ini gede banget ya. Jadi selain dia punya build quality yang bagus ya, desainnya juga unik ya, nggak pasaran. Layarnya juga seperti biasa, kelihatannya cakep, bezelnya tipis, simetris. Spesifikasinya juga termasuk oke ya, pakai Helio G100, RAM 8GB, storage 256, baterai dapat 5200 mAh dengan ngecasnya bisa 90 watt, itu juga udah luar biasa banget. Dan kita dapat
kemampuan ngecas wireless dengan bantuan casing bawaannya. Nih kita bisa pakai wireless charging yang bulat kayak gini, atau pakai power banknya juga bisa. Dan yang nggak boleh dilupain adalah kemampuan AI-nya juga nih, kita dikasih banyak banget. Tadi kita udah nyoba juga ngobrol dengan Volex yang menurut gua ini cukup bisa diandalkan sebagai alternatif dari Google Gemini. Dan untuk kamera juga ini menarik ya, karena kita dapat kamera ultra wide akhirnya. So untuk harganya ya gua sih nggak berharap terlalu murah-murah amat ya, mengingat handphone ini punya potensi yang tinggi, yang kualitasnya oke. Mungkin idealnya ada di 3 jutaan ya. Ya kalau bisa sih jangan nyentuh 4 juta, tapi ya kita lihat aja berapa harganya, nanti gua akan update di deskripsi. Terima kasih.